Bank BNI, para kepala dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan, para kepala dinas PUPR se-Provinsi Sumatera Selatan, Ikatan Ahli Arsitektur, Ketua Asosiasi Perumahan dan Developer, Ketua Forum PKP se-Sumatera Selatan, para dekan dan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil se-Sumatera Selatan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, hingga 2 Desember tahun 2022. Hari pertama kita akan buka dengan sharing session tentang inovasi dan teknologi yang green. Jadi pada kesempatan hari ini mengadakan acara yang dadakan, acaranya adalah direksi PT Semen Indonesia Group memberikan masukan tentang keunggulan beton. Jadi saya berpikir, wah kalau begini jangan saya sendiri yang dapat ilmu, nanti saya pintar sendiri dengan provinsi-provinsi lain, kota-kota lain. Paling tidak kita mampu bersaing dengan kota-kota di Jawa. Tadi saya lihat di tayangan ada pedestrian dengan beton porosnya, ada pedestrian dengan kita bisa terapkan. Jadi minimal di kabupaten kota itu selain dia infrastrukturnya good looking, juga infrastrukturnya itu berkualitas tinggi. Ini yang kita harapkan. Makanya saya mengajak SMF, saya mengajak Semen Indonesia Group. Kebetulan Semen Indonesia Group ini kan Semen Batu Raja holdingnya, Semen Padang juga holdingnya. Dan kenapa tidak kita manfaatkan? Paling tidak mereka paparan, mereka nanti dapat bekerja sama dengan kawan-kawan kabupaten kota, dan saya dapat pahalanya. Ya kan Pak, saya dapat pahalanya karena menyebar ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, selain bangunan dan beton, tentunya kita akan sharing tentang pembiayaan infrastruktur dan perumahan. Makanya kemarin saya telepon Pak Dirjen agar dapat hadir ke sini. Namun karena pada saat ini Pak Dirjen dengan Pak Menteri sedang roadshow ke luar negeri untuk memperkenalkan dan mencari investasi IKN, maka yang diutus adalah salah satu sahabat saya, Pak Agus Sulaiman di sini. Yang sangat menarik adalah konsep terpenuhnya program 1 juta rumah. Dan kita juga di sini akan sharing di sini bahwa ke depan kita tidak bisa terlalu mengandalkan APBD. Makanya kita akan bermain di ranah public private partnership atau dikenal dengan KPBU. Kita juga akan bermain di ranah private finance initiative agar keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah bisa terwujud, khususnya bagi MD. Juga mengajak kawan-kawan dari Dinas Perkin. Kalau tadi kita berbicara Dinas PU, sekarang kita berbicara Dinas Perkin, bahwa di perumahan itu ada MBR yang fixed income dan ada juga MBR yang non fixed income. Dia buruh harian lepas, tukang beca, apakah dia punya hak yang sama dengan kita untuk memiliki rumah? Iya, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 hak ayat 1 sampai hafal gitu. Dia punya hak yang sama untuk punya rumah, tetapi dia terpinggirkan karena dia tidak bisa, dia tidak punya akses ke bank, ya kan? Dan dia tidak punya kemampuan. Oleh karena itu kita lagi berjuang saat ini untuk kawan-kawan MBR yang seperti tukang beca, buruh harian lepas, tukang cuci, itu melalui program di mana pemerintah, di mana masyarakat bekerja sama dengan koperasi atau juragan pemilik tanah itu membeli lahan dan pemerintah akan membantu rumahnya. Dan ini kita akan perjuangkan. Insya Allah kalau tidak ada halangan ini. Yang pertama menjadi pilot projectnya adalah di Pangkalan Benteng, mana Pak Rian tadi, untuk tukang
Raji Bata. Kemudian juga ada di Prabu-Muli 100 rumah. Kita bermain yang di MPR yang fixed income, baik itu melalui FLPP maupun BP2BT. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dari segi energi terbarukan kita juga akan paparan dari PT Agra Surya Energi yang sudah eksis dalam memberikan solusi teknologi solar cell yang sudah banyak digunakan di bangunan-bangunan dan perumahan di Indonesia. Selain itu, untuk bangunan dan perumahan PT Agra Surya Energi juga membuatkan motor listrik. Nah, kita ini kan ada temanya green. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini langsung kita saksikan bersama. Baik, untuk selanjutnya Pak Oleh sama Pak Esa mewakili dari SCG. Seperti perumahan atau jalan nasional, jembatan, jalan provinsi itu dibayar oleh APBD atau APBN. Diangsur selama 10 atau 15 tahun. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Basar betul. Yang pertama KPBU sektor jalan bukan non-tol itu di Sumatera Selatan. Ya, KPBU AP. Uangnya dibayar dari APBN Pak, karena itu jalan nasional. Yang kedua di Pekanbaru. Nah, yang ketiga penggantian jembatan di Pulau Jawa, 37 jembatan. Nah, itu dunia usaha lebih enjoy dengan KPBU AP, karena udah pasti dibayar. Cuman bagaimana dunia usaha menjaga kualitas agar infrastruktur yang dibayar itu skema pembiayaan yang bersifat kreatif, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebentar begitu Pak ya. Nanti kita sambil jalan ya, siap. Coba menangkap permasalahan yang ada di masyarakat atau yang ada di negeri kita, itu kita coba menyelesaikan dengan cara berinovasi perwakilan pabrik yang ada di Vietnam. Next. Ya, ini sekilas tentang jaringan distribusi kita dari mulai ujung Sumatera sampai dengan wilayah timur. Next. Next. Ya. Jadi hampir sebanding dengan produksi polusi untuk memproduksi semen. Jadi misalkan 1 ton semen itu bisa memproduksi polusi CO2 itu hampir 1 ton juga. Jadi ini sangat merusak. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengurangi itu, kita coba berbuat sesuatu gitu ya untuk lingkungan, karena kita sadar mungkin di satu sisi kita memproduksi untuk kelanjutan dari pembangunan di Indonesia, tapi di satu sisi kita juga merusak lingkungan. Next. Nah, salah satu cara itu kita mulai dari sisi produksi semen. Jadi kita mencoba untuk mengganti gitu ya tipe semen yang kita tahu, semen OPC itu kita mencoba menjadi memproduksi untuk semen yang ramah lingkungan atau non OPC gitu. Material untuk diturunkan suhunya gitu ya.
Jadi saat kita melakukan nge-sporing atau pengacoran secara masif itu mungkin yang paling gampang kita rasakan itu hawa di sekitar pengecoran itu akan sangat panas karena saat beton itu melakukan ikatan awal itu panas hidrasinya tuh keluar gitu ya. Nah itu yang mungkin kita reduce itu karena secara global itu bisa merusak alam kita dan atmosfer kita. Next soal cost dari beton konvensional atau beton yang lebih mahal atau lebih murah? Iya. Kalau kita bicara cost tuh kita jangan lihat item per item. Jadi kita melihatnya tuh secara total. Misalkan perbaikan jalan di kota besar yang jalannya macet, ya. Nah kita bayangkan kalau kita menggunakan beton biasa dengan kuat tekan atau kuat lentur di umur 28 hari, bisa kita bayangkan, misalkan kota Jakarta itu kalau dicor dengan 28 hari kemacetannya seperti apa gitu ya. Nggak ada jalan rusak aja macet, apalagi di jalan rusak. Berapa BBM yang harus kita buang? Berapa polusi yang akan dibuang dari kemacetan? Bagaimana dengan tenaga kerja atau pegawai yang kira-kira bekerja di lokasi daerah macet tersebut bisa terlambat? Oke, next. Nah ini contoh-contoh potensi yang sudah kita pasang untuk penerapan PLTS. Jadi kita memang mendahulukan atau mengutamakan dari estetika Pak. Jadi kita tak main pasang, kita harus melihat dari beberapa kelihatan seperti dari drone segala macam. Jadi kita nggak main pasang, tapi yang kelihatan juga cantik lah rumahnya. Jadi nggak main pasang aja. Jadi kita bisa lihat di sini untuk solar panel 1000 lebih atau 1300 watt resistnya. 1300 Pak, 1300 itu sekitar kalau memang terjual retail. Jadi satu panel itu ukurannya 2,6 meter square, mampu menyerap 540 watt peak. Ya. Oke, next. Ini fakta-fakta tentang manusia. Mungkin akan ada pertanyaan bahwasanya itu tetap bisa digunakan tapi tidak maksimal karena ini radiasi cahaya Pak maksimal. Jadi jam 5:30 pagi sampai jam 5:30 sore itu tetap menghasilkan masih di angka 87,4%. Pak Agung, saya Yudi Pak dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan. Menarik Pak talk show-nya dari 1 jam yang lalu saya mengikuti. Saya sangat tertarik Pak dengan mekanisme pembiayaan KPBU Pak. Tadi Pak Agung sudah menjelaskan KPBU non tol ya Pak ya di Sumatera Selatan. Pak Pasar juga sudah menjelaskan tadi. Mungkin satu Pak yang terlupa bahwa di sektor sumber daya air sudah ada KPBU pertama yaitu di Kompring fase 3 Pak yang saat ini teman-teman Balai Sungai itu yang hadir sudah mulai dijajaki dan dilaksanakan. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah memungkinkan KPBU ini dilakukan juga atau diaplikasikan untuk irigasi yang skalanya lebih kecil, misalnya dengan luasan di bawah 3.000 hektar atau di bawah 1.000 mungkin untuk skala kabupaten kota dan provinsi, karena banyak juga Pak irigasi yang sudah sekarang untuk skalanya di bawah. Pak Yudi tadi sudah berpikir bagaimana KPBU. Yang mau tahu, saya lupa ada KPBU. Kebetulan teman saya direkturnya Pak Arfi itu KPBU yang di Okunnya Timur. Nah, jangan salah sebelum saya lempar ke Pak Sulaiman, KPBU ini yang affordability payment karena dia mempunyai sosial tinggi itu Soekarno Hatta.
katakanlah 1 triliun ya. 1 triliun, kalau APBN menggelontorkan 1 triliun, itu grafiknya langsung tinggi, kemudian pemeliharaannya kolaps. Jadi 1 triliun itu, oke kata pemerintah, kata APBN, kami bayar dalam 5 saja. Itu prinsip dari APBN. Dan kalau memang irigasi di range 1.000 sampai 3.000 itu kewenangan provinsi, nah sebenarnya mau nggak provinsi? Misalnya biayanya berapa? Misalnya 500 miliar, itu dibagi 15 tahun. Tapi Pak Agus Sulaiman itu perlu juga dikasih ke daerah. Apakah ini nanti di jadwal monopoli?